Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 November 2021 hanya di STP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar yang ketemu sama mantan istrinya yaitu Mbak Lia yang ditolongin sama dia dari godaan preman. Tapi di sini Mbak Lia juga malah menyetop angkot dan meninggalkan Pak Fajar. Pak Fajar juga sudah Mbak Lia naik angkot, dia ingat karena dompetnya Mbak Lia masih ada di dirinya. Lalu Pak Fajar juga langsung menuju ke mobilnya untuk mengejar angkot itu untuk mengasihkan dompet itu kepada mantan istrinya yaitu Mbak Lia. Terlihat Pak Fajar juga dia lagi mengejar angkot yang ditumpangin oleh Mbak Lia. Di sini singkat cerita, Pak Fajar juga kehilangan jejak angkot yang ditumpangin oleh Mbak Lia. Di sisi lain di proyek stadion, di sini Dewa yang lagi ngobrol di proyek stadion sama kliennya, tiba-tiba ada pegawai proyek itu menghampiri Dewa. Lalu pegawai itu juga ngomong kepada Dewa bahwa kita ada masalah karena material tidak bisa masuk karena dijaga oleh preman-preman, kata pegawai proyek itu. Lalu Dewa juga dia sudah ngobrol sama pegawai itu, dia juga menghampiri kliennya lagi dan dia juga ngomong kepada kliennya bahwa di proyek kita ada masalah sedikit, kata Dewa kepada kliennya. Lalu kliennya juga sangat kaget, tapi di sini Dewa juga langsung menenangkan kliennya itu. Bapak tenang aja, saya akan membereskannya, kata Dewa kepada kliennya. Singkat cerita di sini, di sisi lain terlihat di rumahnya Pasha. Di sini Dewi sama Lucky lagi menghibur Pasha yang dia akan menikah sama Lula, dan Pasha juga sangat gembira akan menikah sama Lula. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya si Kevin, ayahnya Dewi dia lagi video callan sama anak buahnya yang sudah memperhambat material yang mau masuk ke proyek stadionnya Dewa. Di sini juga ayahnya Dewi juga dia lagi video callan dan dia juga sudah video callan sama anak buahnya. Dia juga mengatakan kepada si Kevin dan si Alia Seattle. Lalu si Kevin juga sama si Alia Seattle dan si Nurul Tunjuk si pria juga sangat senang bahwa material yang mau masuk ke proyeknya Dewa di stadion itu bisa digagalkan oleh anak buahnya ayahnya Dewi. Lalu terlihat di sisi lain ayahnya Dewi juga dia pamitan dari kantornya si Kevin dan dia sudah pergi. Tiba-tiba di sini terjadilah cekcok antara si Priska sama si Alia si Ledatel karena si Priska dibikin tumal oleh si Kevin dan si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain Dewa dia menelepon Pasha. Pasha juga dia menerima telepon dari Dewa dan dia juga langsung menuju ke tempat dimana yang sudah dikasihkan alamatnya oleh Dewa. Singkat cerita, mereka juga sampailah ke proyek stadion itu. Di sini Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Kenapa ada Dewi sama kamu, Pasha? Kata Dewa kepada Dewi. Lalu Dewi juga dia ngomong kepada Dewa dan dia juga menceritakan semua kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Singkat cerita di sini Dewi, Pasha sama Lucky dan Dewa juga dia menuju dan melawan anak buahnya ayahnya Dewi yang sudah memperhambat material yang mau masuk ke proyek stadionnya Dewa. Terjadilah perkelahian antara anak buahnya ayahnya si Dewi dan Lucky dan Pasha dan Dewi juga dan Dewa. Dan di sini terlihat anak buahnya ayah Dewi sangat kaget melihat anaknya bosnya ada di pihak Pasha dan Dewa. Lalu singkat cerita Pasha juga dia sudah pergi anak buahnya ayahnya Dewi. Di sini juga Pasha mengasih tahu kepada Dewa bahwa dia akan menikah dengan Lula. Lalu Pasha juga minta kepada Dewa, mohon kamu bisa menjadi saksi saya di pernikahan saya sama Lula. Dewa juga dia mau dan Pasha juga sangat senang bahwa Dewa mau jadi saksi di pernikahan dirinya. Di sisi lain Nana juga kedatangan Lula. Lula juga dia mengasih tahu kepada kakaknya. Di sini Nana juga dia akan merestui Lula menikah sama Pasha. Tapi di sisi lain di sini di kantor Cahayananda, Mbak Lia datang ke kantor Cahayananda dan di sini juga Bu Farah juga mengasihkan surat pemecatan Mbak Lia dan
sekaligus dia mengasihkan pesangon kepada Balia. Tapi di sini terlihat Balia juga tidak menerima uang itu dan dia juga pergi meninggalkan Bu Farah. Bu Farah juga dia kukutuk sendiri, dia marah kepada Balia. Balia yang ada di luar juga dia berjalan menuju ke rumahnya Tante Merlin. Di sisi lain Pak Fajar juga sampailah ke kantornya dia, yaitu ke kantor Cahaya Nanda. Dan di dalam ke kantor Cahaya Nanda di sini Bu Farah yang lagi kukutuk sendiri, dia ngomong sendiri marah kepada Balia. Tiba-tiba datanglah Mbak Jian. Mbak Jian juga mengatakan kepada Bu Farah dan Bu Farah juga mengatakan kepada Mbak Jian bahwa dia ngomong kayak gitu. Tiba-tiba pas dia lagi ngobrol sama Jian datanglah Pak Fajar. Lalu singkat cerita Pak Fajar juga siapa sih Lia itu, coba lihat fotonya. Lalu Bu Farah juga mengasihkan foto itu kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini sangat kaget dan terkejut bahwa mantan istrinya kerja di kantor Cahaya Nanda, yaitu di perusahaan dia. Lalu Pak Fajar juga minta surat PHK-nya Balia kepada Bu Farah. Bu Farah juga dia mengasihkan kepada Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga dia membaca surat PHK itu yang dibikin oleh Bu Farah. Dia juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Pak Fajar juga menanyakan kepada Bu Farah, sekarang kemana Balia itu, kata Pak Fajar kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga, ada apa sama perempuan itu Pak Fajar, kata Bu Farah. Tapi di sini Pak Fajar tidak menjawab, dia langsung lari keluar untuk mengejar mantan istrinya. Di sini juga terlihat Bu Farah juga sama Jian sangat kaget dan terkejut. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia tidak bisa mengejar Balia karena Balia sudah tidak ada, sudah pergi jauh dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin dia melihat CCTV yang sudah dipasang oleh dia di rumahnya Neratu. Terlihat di CCTV itu si Broko Kronis lagi marah-marah dan si Alia si Hilen Atel juga akan menuju ke rumahnya Dewa Buana. Di rumahnya Dewa Buana di sini Nana yang lagi menggendong Junior dan dia juga mau ke kamar mandi dan Junior juga ditaruh di atas ranjang. Lalu di sisi lain di luar si Alia si Natal yang dia mau nyusup masuk ke rumah untuk melihat Junior dan terlihat Sapam juga lagi nelpon seseorang. Di sini dimanfaatin oleh si Alia si Hilen Atel. Si Alia si Atel juga dia pas di depan pintu dia mendengar tangisannya Junior. Lalu dia juga langsung naik ke atas untuk masuk ke kamarnya Nana. Pas sampai ke kamarnya Nana, si Alia si Hilen Atel juga dia langsung mengambil Junior dari tempat tidurnya. Pas dia digendong, pas mau keluar, tiba-tiba Nana keluar dari kamar mandi dan langsung mengejar si Alia si Atel dan langsung memegang pundaknya si Alia si Hilen Atel. Lalu Nana juga langsung mengambil Junior dari gendongannya si Alia si Hilen Atel. Pas dia lagi cekcok, tiba-tiba datanglah Dewa. Terlihat Dewa juga sangat geram dan murka banget kepada si Alia si Atel. Dan si Alia si Hilen Atel juga langsung digusur dari kamarnya dia, dibawa keluar. Pas sampai keluar si Alia si Atel juga masih ditarik sama Dewa dan Dewa juga memanggil Sapam. Sapam juga nggak lama kemudian dia datang langsung si lurus tunjung si Alia si Atel juga dia ditarik oleh Sapam. Dan Dewa juga ngomong kepada Sapam bahwa si Alia ini ke kantor polisi. Nanti saya akan nyusul, kata Dewa kepada Sapam itu. Di sini terlihat si lurus tunjung si Alia si Atel juga dia berteriak-teriak mohon-mohon kepada Dewa, saya jangan dibawa ke kantor polisi, kata si Alia si Hilen Atel. Tapi Dewa sangat geram banget kepada si Alia si Hilen Atel. Singkat cerita Dewa juga masuk ke dalam sama Nana dan di sini Nana sama Dewa juga dia mau mengatakan bahwa Pasha dia pernah ngomong kepada Dewa dan Nana juga pernah ngomong didatangi Lula. Singkat cerita di sini pas dia lagi ngomongin masalah pernikahan Lula sama Pasha, tiba-tiba datanglah Bu Farah. Di sini terlihat Bu Farah juga sangat geram dan dia juga tidak mengizinkan mereka datang ke pernikahan Pasha dan Lula. Tapi di sini terlihat Dewa sama Nana juga dia berdiri dan Nana juga ngomong kepada Bu Farah, saya tetap akan datang Mama, karena itu Lula itu adik saya, kata Nana kepada Bu Farah. Lalu singkat cerita
Ke malam harinya di sini Bu Farah lagi dia sendirian, tiba-tiba menerima telepon dari Pak Fajar, dia mau ngajak ketemuan di sebuah kafe. Singkat cerita, Bu Farah juga mengajak Nana, dan di sini pas lagi ngobrol Bu Farah, Nana sama Pak Fajar, dan Pak Fajar juga mengatakan semuanya kepada Bu Farah. Dan terlihat Bu Farah juga nanya kepada Pak Fajar siapa Pak Fajar, apa Pak Fajar kenal sama Lia, kata Nana kepada Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar mengatakan bahwa Lia itu adalah mantan istri saya. Terlihat Bu Farah sama Nana juga dia melotot kaget dan terkejut. Lalu Pak Fajar juga mengasihkan buktinya kepada Bu Farah, dan Bu Farah juga dia panik dan salah tingkah. Dia pas mau minum, dia juga langsung tumpah minumnya menyiram ke baju dirinya karena dia sangat bersalah telah mengerjakan mantan istrinya Pak Fajar. Lalu Bu Farah juga dia pamitan untuk ke toilet untuk membersihkan makanan dan minuman yang tumpah kena bajunya dia. Lalu pas di sini terlihat pas dia lagi berdua sama Nana, Nana juga mengatakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa Lia juga pernah mencari-cari dia. Pas lagi ngobrol di luar kafe, Lia melihat Pak Fajar lagi ngobrol berduaan sama Nana. Pak Fajar juga pas melihat keluar dia sangat kaget dan terkejut, dan dia juga langsung mengejar Lia yang ada di luar kafe itu. Nana juga sangat kaget dan terkejut, dan terlihat di luar Lia juga langsung naik ojek untuk pergi dari tempat itu. Lalu Pak Fajar juga dia langsung mengejar ojek itu untuk menyusul mantan istrinya yaitu Lia. Dan di sisi lain Nana sama Bu Farah juga ditinggalin di kafe. Mungkinkah Pak Fajar akan bersatu lagi sama Lia yaitu mantan istrinya? Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelo lobati soledad. Mimin mohon maaf karena Mimin tos ngabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.